Baik, kita lanjut ya. Lalu di sini ada implementasi dan pemeliharaan. Nah, pada tahap ini diterapkan ya langsung di lingkungan nyata. Nah, kita akan langsung diberikan kepada instansi pemerintahan untuk mengelola perizinan reklamenya. Setelah itu implementasi penilaian sistem akan dilakukan secara berkala untuk memperbaiki kekurangan. Hal itu akan dapat melakukan updating sistem dan menambahkan fitur baru jika diperlukan. Nah, di sini selanjutnya hasil dan pembahasan implementasi sistem ya. Sistem yang dibangun itu berbagai modul layanan seperti pendaftaran akun, pengajuan izin reklame, proses diagnosa berbasis metode Certifactor, lalu pemetaan lokasi reklame menggunakan SIG, serta manajemen pengguna dan pembayaran ya. Nah, gambar-gambarnya itu untuk halaman front end sistemnya. Nah, ini kita sudah coba screenshot ya. Nah, ini halaman login. Nah, lalu di sini fitur dashboard ya untuk melihat berapa jumlah permohonan yang sudah masuk, lalu berapa jumlah yang sudah divalidasi, lalu pengajuannya berapa ya. Nah, total penggunanya juga terlihat di sini. Lalu di sini ada halaman pengajuan izin reklame ya. Nah, di sini akan muncul nama-nama pemohon yang mengajukan perizinannya ya. Nah, di sini adalah tampak dari peta lokasi reklamenya ya. Yang kita gunakan yaitu memakai sistem informasi geografis ya. Nah, di sini sudah terlihat tanda pointer-pointer. Nah, ini adalah data yang kita kumpulkan dari pengajuan izin yang sudah masuk ke sistem reklame ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, dia di sini akan melihat titik-titik mana saja yang sudah dilakukan pengajuan. Nah, nantinya juga dia akan menampilkan ya nama pemohon, lokasi reklame di sini, nama reklame yang diajukan, termasuk ukurannya akan muncul di sini ya ketika kita melakukan select pointernya ya. Nah, hasil pengujian sistemnya di sini ya, statusnya berfungsi semua, mulai dari login, dashboard, pengajuan izin, pemetaan GIS-nya, SIG-nya ya, konsultasi Certifactor-nya itu berfungsi, pembayaran berfungsi, dan manajemen pengguna. Ini sudah berfungsi semua ya. Nah, lalu di sini ada pengujian beta ya. Tujuan pengujian untuk mengukur kemudahan ya penggunaan, usability, kelengkapan fitur, serta kepuasan pengguna terhadap sistem secara keseluruhan. Ini dilakukan dengan 30 responden yang terdiri dari petugas layanan, tugas keuangan, dan masyarakat umum. Jadi kuesionernya sudah kita bagikan untuk melakukan survei ya penggunaannya ya, penggunaan sistemnya. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil pengujian itu sangat setuju berjumlah 66, setuju 105, cukup setuju 9, nah, dan tidak setuju 0, sangat tidak setuju 0. Nah, pengujian dilakukan dengan menghitung nilai total skor ya. Berikut merupakan proses perhitungannya, ini rumusnya. Nah, sangat setuju itu berjumlah 66, lalu setuju 105, cukup setuju itu 9 orang. Nah, itu dijumlahkan semua skor maksimumnya ya, dicari ini sudah ketemu 900. Nah, persentasenya itu sekitar 86% ya. Nah, ini interpretasi presentasenya. Kategori tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Jadi kita masuk di interpretasi presentase nomor 5 ya.
Ya, hasil pengujian alfa membuktikan bahwa sistem telah berjalan sesuai spesifikasi, tidak ditemukan kesalahan logika atau teknis yang berarti. Ya, penggunaan SIG memungkinkan visualisasi lokasi reklame secara interaktif ya dan spasial yang sebelumnya tidak tersedia dalam sistem manual. Nah, jadi sebelumnya itu tidak cukup lama kita mencari di mana lokasi-lokasi dari reklame yang sudah terpasang ya. Lalu di sini fitur sistem cerdasnya itu dengan metode chain turning factor juga memberikan rekomendasi awal yang membantu pengguna dalam proses konsultasi reklame ya. Jadi apakah reklame itu boleh tidak dipasang di sini atau apakah di titik-titik tertentu dibolehkan atau tidak. Nah, itu di dalam sistemnya juga akan muncul secara otomatis ya, karena sudah ditentukan batasan-batasan terkait pemasangan reklame di suatu wilayah atau lokasi ya. Dan fitur relevan dengan kebutuhan mereka. Hal ini mendukung klaim bahwa sistem ini mampu menjawab permasalahan yang ada dalam layanan jaminan bongkar reklame, serta sistem ini mendorong efisiensi birokrasi dan transparansi informasi. Lalu dengan terintegrasinya sistem informasi geografis dan sistem cerdas ini, pendekatannya dapat diadaptasi pada layanan publik lainnya yang memerlukan analisis spasial dan pengambilan keputusan berbasis aturan. Artinya membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut seperti otomatisasi, misalnya untuk verifikasi berbasis AI atau integrasi dengan sistem pembayaran digital pemerintah ya. Nah, nanti jurnal saya ini bisa dikembangkan lagi ya untuk untuk dikembangkan sistemnya agar lebih bagus lagi ya. Nah, di sini kesimpulannya, sistem ini terbukti mampu memenuhi tujuan utama penelitian, yaitu menyediakan solusi yang efektif, efisien, dan informatif dalam pengelolaan perizinan reklame. Lalu mengintegrasikan sistem cerdas berhasil meningkatkan akurasi zona reklame berdasarkan pengetahuan pakar, sehingga mempermudah proses validasi dan memberikan rekomendasi kelayakan, serta pemanfaatan sistem informasi geografis ya, yang memanfaatkan Google Maps dalam visualisasi spasialnya, juga memberikan dukungan kuat terhadap fungsi monitoring dan pengawasan secara interaktif dan real time. Artinya ini membantu menghindari tumpang tindih lokasi pemasangan reklame dan mendeteksi pelanggaran lebih cepat ya. Di sini saya menggunakan 15 referensi dalam pengembangan sistem reklame ini ya. Sekian seminar yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.